Dalam pembahasan sebelumnya tentang gaya listrik, misalnya kita memiliki muatan Q1 yang bertanda positif, kemudian kita memiliki muatan kedua, Q2 yang bertanda negatif, ternyata mereka akan saling tarik-menarik. Bagaimana sebetulnya muatan Q1 itu dapat merasakan adanya muatan kedua? Jadi karena muatan Q1 dan Q2 itu mereka tidak saling bersentuhan, ini menjadi sebuah pertanyaan bagaimana terdapat gaya tarik-menarik tersebut. Jadi ini nampak seperti sebuah konsep action at a distance. Jadi seperti mereka melakukan aksi pada suatu jarak tertentu. Kita dapat memahami ini dengan membayangkan bahwa baik muatan Q1 dan Q2 itu menghasilkan medan listrik di sekelilingnya. Sehingga muatan Q1 dan Q2 itu kemudian saling tarik-menarik melalui medan listrik tersebut. Sebagai suatu konvensi, medan listrik ini dapat digambarkan sebagai garis-garis yang keluar dari muatan positif. Sedangkan terhadap muatan negatif, medan listrik ini seperti garis-garis yang masuk menuju muatan negatif tersebut. Garis-garis medan ini tidak akan saling berpotongan, sehingga jika kita memiliki dua buah muatan positif seperti ini, kita akan bisa mendapatkan garis-garis gaya medan yang saling menolak, sehingga dua buah muatan positif itu mereka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita memiliki muatan positif dan muatan negatif, maka garis-garis medan itu akan keluar dari muatan positif, kemudian masuk menuju muatan negatif, sehingga dua buah muatan yang berlawanan jenis, mereka akan saling tarik-menarik. Kembali pada bahasan gaya listrik sebelumnya, kita ingat bahwa gaya yang bekerja pada muatan Q1 oleh Q2 atau F12 ini adalah K dikalikan dengan Q1 Q2 dibagi dengan kuadrat jaraknya pada arah R12 topi. Ini bisa kita tuliskan ulang dan kita keluarkan Q1 dan kita akan mendapatkan bahwa K dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat pada arah R12 ini tidak lain adalah medan oleh muatan Q2. Sehingga secara umum terdapat hubungan bahwa F1 atau gaya yang bekerja pada muatan 1 itu adalah muatan 1 tersebut dikalikan dengan E. E ini adalah medan listrik yang bekerja pada titik tersebut. Sehingga jika medan tersebut diakibatkan oleh muatan Q, maka E itu adalah K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat pada arah R topi. Di mana R topi ini adalah jarak dari titik tersebut dari muatan Q dibagi dengan besar jaraknya. Satuan medan listrik adalah Newton dibagi dengan Coulomb. Dengan demikian, kita bisa mengevaluasi medan listrik oleh muatan Q tersebut di sembarang titik. Misalnya, di titik ini, di titik A, maka besar medan listrik di titik A ini adalah K dikalikan dengan Q dibagi dengan RA kuadrat. RA ini adalah jarak titik A dari muatan Q pada arah RA topi. Demikian pula, jika kita mau mengevaluasi di titik B, maka besar medan di titik B itu adalah K dikalikan dengan Q dibagi dengan RB kuadrat pada arah RB topi. Jika kemudian di titik B tersebut diletakkan muatan Q3, maka gaya yang bekerja pada muatan Q3 tersebut adalah Q3 dikalikan dengan medan listrik di titik B. Maka F3 itu sama dengan Q3 dikalikan dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan RB kuadrat pada arah RB topi. Sehingga di sini kita belajar bahwa jika diketahui medan listrik di suatu titik, maka gaya Coulomb yang bekerja pada muatan di titik tersebut kita dapat mengetahui. Sebagai penutup, dapat kita bandingkan lagi antara gaya Coulomb dengan gaya gravitasi yang memiliki kemiripan bentuk ini. Dan jika pada gaya listrik atau gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q1 itu adalah Q1 dikalikan dengan medan listrik di posisi Q1 tersebut, maka gaya gravitasi yang bekerja pada massa M1 itu adalah massa M1 dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga percepatan gravitasi ini memang berlaku layaknya suatu medan gravitasi.